Terima kasih Inliners masih bersama dengan kami. Coba siapa nih yang suka banget dengan belanja online? Apalagi kalau setelah gajian ya semuanya langsung lihat nih aplikasi masing-masing. Tapi sebenarnya kalau aku agak takut loh. Nggak tahu kenapa ya. Ada trauma? Mungkin karena dulu sering kali ya 2 kali bahkan itu ketipu kalau belanja online. Oh iya? Ketipunya kenapa? Nggak Ketipu nyampe aja, barangnya? jadi barangnya nggak nyampe gitu. Tapi itu zaman dulu ya, zaman Iya. sekarang sudah lebih profesional dan bahkan kita bisa tracking nih Betul. sampai di mana barang kita. Tapi Iya. ngomong-ngomong soal cara belanja, ada yang namanya cash on delivery atau COD ya kan. Nah ini jangan sampai viral gara-gara nggak paham sistem belanja COD itu seperti apa. Kayak ibu yang kita tahu kemarin viral ya kan. Betul. Tapi sebagian konsumen yang cerdas, kita harus paham banget Bagaimana soal COD. ya? Apa dan bagaimana sistem COD ini biar kurir juga nggak jadi korban ya kan. Betul, karena kasihan juga ya kurirnya ya kalau justru sering jadi kekecewaan nih, bahkan mereka jadi sasarannya gitu daripada kemarahan customer Betul. ya kan. Jadi sekarang kita belajar sama-sama ya untuk bagaimana caranya berbelanja dengan sistem COD. Ini dia. Jadi aku belajar juga di sini ya. Ya udah ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang di sini orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. ini bukan karena packing ya, hey. Ini barangnya enggak sesuai. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngomong tugas lu ini pulangnya seller. Inliners, emak-emak ngamuk usai membuka paket barang yang dibelinya secara COD, belakangan ini masih hangat diperbincangkan. Loh koyo bisa-bisanya ya, kurir yang nggak tahu apa-apa dan hanya bertugas mengantar barang disemprot habis-habisan akibat barang yang diterima sang ibu tak sesuai harapannya. Seolah tak memahami peraturan dalam transaksi COD, sang ibu pun enggan membayar usai membongkar paket. Inliners, fitur pembayaran COD memang sudah banyak diterapkan lapak e-commerce besar di Indonesia. Fitur ini memberikan layanan pembayaran di tempat. Pembeli tinggal menunggu paketnya tiba dikirim oleh kurir, lalu membayarnya cash. Terlihat sederhana ya Inliners, tapi bagi yang mau transaksi COD patut tahu nih aturan mainnya agar nggak asal semprot dan marah-marah jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Setelah buat transaksi belanja online pakai sistem COD, konsumen tinggal tunggu konfirmasi pengiriman barang. Nah, saat kurir datang membawa paket pesanan, pembeli harus melakukan pembayaran ke kurir terlebih dahulu sebelum menerima atau membuka paket. Ingat nih, kalau belum dibayar, paket tidak boleh dibuka ya. Inliners, nah setelah barangnya nih hasil COD sudah di tangan saya. Nah sekarang yang perlu Inliners lakukan adalah menyiapkan barangnya untuk dibuka dan handphone Inliners semua. Jadi ketika mau dibuka, Inliners harus merekam sehingga ketika ada komplain kita bisa mengirimkan hasil videonya. Oke, saya buka dulu ya. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Inliners, bisa kok komplain dengan video dokumentasi saat membuka paket. Nah, bagi pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket 2 kali dalam 60 hari, maka konsekuensinya akun sang pembeli akan diblokir dari sistem pembayaran COD. Dan jeli juga ya Inliners, meski banyak yang memberikan fasilitas biaya gratis, ada juga nih COD yang dibebankan biaya penanganan hingga 3% atau biaya admin sebesar 1,1%. Juga wajib asuransi pengiriman senilai 0,45% dalam metode pembayaran COD. Meski setiap e-commerce kebijakannya berbeda-beda ya. Tinggal selektif memilihnya aja Inliners, mana yang paling menguntungkan. Cerdas menjadi konsumen ya Inliners, no emosi dan marah-marah yang justru buat kamu malu sendiri.